Dan ternyata benar, kita pestanya itu yang kata orang 7 hari 7 malam itu kejadian. Sekarang Novi itu lebih pintar loh daripada saya. Oh gitu ya? Iya, kadang saya juga bingung, saya mesti manggil apa ya ke orang ini ya, gitu kan. Justru Novinya lebih ngerti ya? Ya jangan sampai lah saya ke anak-anak saya supaya tetaplah sama jalannya Tuhan, gitu. Terus sampai dia bilang gitu kan, Papa doanya salah kali Pak. Gitu. Aku jadi capek ini. Shalom sahabat-sahabat Cool, puji Tuhan kita bertemu di podcast Cool Bekasi menghidupi firman Tuhan. Kali ini kita punya tema mengenai keluarga. Kalau kita bicara mengenai keluarga itu pasti akan banyak ya hal-hal yang bisa kita bicarakan, yang kita bisa sharingkan sebagai pengalaman iman. Nah kali ini kita punya topiknya yang akan kita bahas mengenai tantangan beda budaya dalam pernikahan. Di sini kita punya tamu spesial, pasangan suami istri, Mr. and Mrs. Tambunan. Shalom, Shalom. Bang. Ada Bang Roy dan juga ada Novi. Thank you sudah hadir di sini untuk kita bincang-bincang dulu ya mengenai tema kita, mengenai topik kita. Boleh saya tanya dulu nggak? Sudah berapa lama menikah? Kita nikah 24 tahun. Wow. Tahun ini ya. Puji Tahun Tuhan, ini 24 tahun. Wow. Boleh cerita nggak sih dulu gimana nih kenalnya waktu bertemu bagaimana nih? Mungkin bisa sharing dulu nih. Kita sama juga. Cerita dulu. Oke, jadi kalau kita dulu ketemunya di kantor, kebetulan kita sama-sama di Astra dulu, terus he's my boss. Oh, cinta lokasi kemarin ngomongnya cinta lokasi ya? Jadi kita cinta lokasi, ya kalau boleh dibilang karena kita kerjain dari pagi sampai malam, terus mungkin nggak sempet. Terus bapaknya juga ngasih kerjaannya banyak kali ya. Oh gitu, sengaja jadi, kali ya maksudnya ya? Kita nggak bisa bergaul sama yang lain. Oh gitu. Wah, gimana Bang Roy? Apanya nih? Bener itu dikasih pekerjaan sampai akhirnya kerja dari pagi sampai malam iya, katanya. Memang kita waktu itu kan kerja juga kerja keras lah. Oke. Gitu kan. Tapi sehingga waktu juga nggak untuk hangout di luar, ya, untuk main-main yang lain tuh. Termasuk saya juga waktu itu juga udah umur 30 gitu, jadi udah cukup juga lah gitu. Jadi ya ini puji Tuhan lah akhirnya diperkenalkan. Oh gitu. Jadi mulai karena sering bareng sudah lama dan itu juga jam kerja tuh 9 to 5 atau jadi jam kerjanya 8 to 4 zaman dulu itu 8 to 4 tapi waktu itu kok nggak salah ada project ya. Iya. Ada project yang kita banyak stay up sampai malam jadi ya overtime. Oke, terus akhirnya mulai ada crush. Gitu ya. Ya. Kamu nasi dulu. Oke, yang nasi duluan siapa nih? Harus ada kesepakatan dulu nggak? Sepakat dia, kamu ya. Ya. Karena istri ya kita nurut aja deh. Oke. Bisa agak takut berlanjut ya Pak ya. Jadi langsung aja ya Bang ya. Oke, jadi dulu itu kan bertemu dan akhirnya sudah istilahnya kan suka dan akhirnya jalan bersama, mulai untuk pacaran. Bang Roy itu tahu nggak sih bahwa Bang Roy kan dari Batak Toba ya? Iya. Sukunya Batak Toba. Itu dengan Novi yang atau sukunya suku Jawa. Itu maksud saya sudah mengetahui perbedaan itu dan akhirnya ya sudahlah nggak apa-apa. Itu gimana gitu loh? Ada nggak sih sebenarnya dari keluarga yang pesan-pesan lah yang memang seharusnya biasanya kan kalau di Batak Toba tuh banyak pesan tuh. Yeah. Pasangan itu harus bagaimana, A, B, C, dan E gitu loh. Sampai akhirnya memutuskan nih, aku jalan aja deh gitu. Jadi sebenarnya mungkin karena bapak saya juga orang tua saya gitu, orang tua kalau orang Batak kan orang tuanya itu banyak banget kan gitu. Jadi banyak banget ya, iya ya. Enggak cuma bapak tua, bapak tengah, iya, bapak tua, iya. Gitu. Jadi nggak cuma orang bapak saya aja. Yang tadi saya sampaikan, waktulah yang menentukan juga menurut saya. Jadi karena kondisi ekonominya juga cukup, terus juga
umur cukup, berpikirnya cukup, maka saya juga akhirnya mutusin bahwa ini pasangan saya. Saya berani menyampaikan ke keluarga saya. I see. Nah, keluarga saya juga ngelihat juga seperti yang sama cara berpikirnya, bahwa karena waktu, karena juga secara ekonomi juga cukup, itu cara berpikir cukup, maka mereka menyetujui. Gitu. Jadi tidak perlu banyak istilahnya perjuangan gitu untuk ke keluarga gitu, bahwa this is will be my wife. Betul. Gitu. Misalnya mungkin kalau saya masih berumur muda gitu ya, umur 20, mungkin keluarga saya akan bilang, coba kamu pikir-pikir lagi. Oh iya, demand-nya masih banyak nih ya Pak ya. Gitu. Tapi karena saya sudah berumur 30, udah kita seriusin aja. Gitu. Jadi itu respon dari keluarga saya. Gitu. Nah, tapi ada beberapa permintaan yang mungkin saya sampaikan ke Novi. Contohnya gitu. apa tuh Pak? Contohnya permintaan bahwa ya mesti pakai adat lah kalau ada acara pernikahan, karena kamu supaya kasarnya beradab gitu. Saya juga bingung gitu. Itu penting banget ya Pak. Kalau maaf ya ini, kalau kayak di Batak atau Batak Toba lah ya misalnya Bapak, itu penting banget nggak sih Pak itu adat-adat seperti itu misalnya gimana? Rasanya juga penting ya, gitu ya. Jadi budaya menurut saya ini yang menopang kita juga gitu. Jadi itu yang membuat saya juga setuju gitu kan. Gitu ya, saya sampaikan dan direspon sama keluarganya istri saya juga gitu. Nah, jadi tapi juga keluarga istri saya juga nggak mau melupakan adatnya juga gitu. Jadi akhirnya kayak waktu kita lakukan ini ritualnya jadi lebih panjang gitu. Wah, itu mungkin cerita juga nih. Gimana Nov? Dari segi keluarga Novi pada saat mau memberitahukan tuh Jadi rencananya. waktu akhirnya aku cerita bahwa aku dekat sama orang Batak nih Pap, gitu kan. Oh, Batak apa nih? Takut juga kan, karena biasa kalau orang Jawa, kalau orang Batak itu pasti kan galak, kasar, terus ya yang kayak di film-film itu kan. Oh gitu ya. Terus aku bilang, ini Bataknya agak ini kok, aku bilang agak kebun jeruk, agak Jakarta gitu kan. Jadi papa mama baru dengar nih gue kebun jeruk. Jadi bukan asli gitu kan. Jadi papa mama kayaknya udah mulai terbuka. Nah terus waktu akhirnya udah mulai serius, dari keluarga Roy minta ada adat Batak, papa mama juga, kita juga ada adat Jawa loh gitu. Tinggal aku sama Roy yang berapa hari ini pestanya gitu kan. Dan ternyata benar, kita pestanya itu yang kata orang 7 hari 7 malam itu kejadian. Wow. 7 hari 7 malam. Jadi boleh dibilang cuti kantor saya itu habis untuk pesta. Jadi, tapi dibolehin dong bos sendiri kan? Waktu itu akhirnya, karena kita akhirnya sepakat untuk menikah, adalah aturan dari kantor bahwa saya tidak boleh di bawah meja lagi. Oh iya, nggak boleh dalam satu divisi lah yang pasti nggak boleh ya. Cabang lain yang kebetulan, ya saya ngikutin dong karena cuti 14 hari ya 14 hari. Kalau mungkin sama dia juga di 14 plus ya. Tapi ya akhirnya kita sepakat bahwa karena semua adat Batak dijalanin, adat Jawanya juga dijalanin. Dan puji Tuhan, waktu itu semua keluarga itu karena kita nurut ya, jadi mereka excited gitu. Mereka excited untuk ngejalanin semua ritual-ritual itu. Jadi benar-benar tuh Bang Roy-nya juga ikut manut gitu. Betul. Ya. Jadi yang tadi saya tambahin, kalau istri saya tadi ngomong acara ritualnya lebih banyak daripada honeymoonnya. Itu gimana itu Bang Roy? Coba cerita dulu itu. Saya dapat, kan banyak orang yang sayang juga sama kita kan. Kita dikasih voucher gitu. Voucher hotelnya jadi nggak kepake. Lah gimana ya? Voucher yang dikasih 10 hari kita cuma bisa kepake cuma 4 hari. Ya, karena istri saya harus kerja ya. Susah ya Pak, memang harus bekerja ya. Iya. Jadi itu dia. Tapi nggak apa-apa, next time-nya kan bisa lah ya cari libur-libur lagi ya buat honeymoon lagi tambahan ya. Oke, ini berarti nanti istilahnya sudah menikah gitu kan. Ini kan masing-masing kita istilahnya dengan satu budaya aja kan, dengan perbedaan nilai
masing-masing keluarga aja itu kan sudah perlu harus blending, itu kan perlu waktu juga ya, maksudnya it takes time untuk kita adjust, untuk kita adapt gitulah. Ini dengan ada perbedaan budaya juga, tantangannya apa nih menjalani pernikahan itu dari awal hingga sampai saat ini, yang sampai akhirnya oke, kita bisa istilahnya kita bisa punya komitmen nih, kalau begini kita nanti begini, atau seperti itulah. Gimana nih kira-kira Bang Roy? Kalau saya ya ngikutin ke budaya adat Jawa, rasanya kayaknya nggak susah-susah amat lah, gitu. Tinggal ngikut aja gitu maksudnya. Gitu. Karena saya juga dapat peran juga paling kecil-kecil kan, gitu. Nah, waktu yang saya takutin waktu peran di adat Justru saya, di Batak Tobanya. Nah, ini kan saya mesti bawa kan, Iya. gitu. Nah, jadi syukur saya punya ada amang boru saya, gitu kan. Om lah ya, gitu. Om ya. Itu yang selalu ngajarin Novi, gitu kan. Oh, I see. Saking ngajarin Novi, sekarang Novi itu lebih pintar loh daripada saya. Oh gitu ya? Iya, kadang saya juga bingung, saya mesti manggil apa ya ke orang ini ya, gitu kan. Justru Novinya lebih ngerti ya? Justru Novinya yang lebih gitu. ini, Berarti, dengan pakai kamu, logika-logika. you are a good, student. Jadi waktu itu sebenarnya karena saya ngerasa bahwa saya orang Jawa, terus di keluarga Batak yang pure Batak, jadi kayak ada dalam diri saya itu yang bilang bahwa saya lebih baik, jadi saya tunjukin ke mereka bahwa saya bisa, bahwa saya mampu. Dan kayak Roy bilang tadi, dia punya om yang sangat support saya. Jadi dari day one itu dialah yang kayak tutornya saya, dialah mentor saya. Orang tua ya, jadi jadi kayak om saya, ya. Omnya Roy ya. Okay. Itu kayak tutornya saya, kayak mentornya saya. Dia yang kamu panggil ini ya, acara ini itu begini ya, ini yang terlibat ini. Jadi saya kayak nggak dilepas gitu loh. Itu ada kayak merasa keharusan nggak sih, karena I have to learn about this gitu, because terus kan saya merasa bahwa saya harus belajar karena saya mau menyenangkan mertua saya waktu itu. Karena saya terus terang saya selain saya jatuh cinta sama Roy, saya juga fall in love sama keluarganya gitu. Keluarganya itu very dekat sekali gitu kan, dan saya jatuh cinta sama keluarga itu, sehingga saya mau menyenangkan keluarga itu. Saya juga mau membuat mertua saya bangga bahwa pilihannya itu nggak salah. Jadi adalah suatu kayak kewajiban dalam diri saya bahwa saya harus bisa, saya harus mampu. Dan puji Tuhan bahwa saya punya om yang saya bilang tadi, dan mertua laki-laki saya yang sangat support saya. Jadi saya tuh nggak pernah dibiarin sendiri, saya nggak pernah dibiarin salah sendiri. Kalau sampai ada yang negur saya, itu mereka yang cover. Wow. Tapi kadang-kadang memang gitu ya Pak ya, kalau di Batak tuh kalau sudah no, this is my son atau this is my daughter gitu, jadi kayak benar-benar langsung. Kayak ada satu ritual. Dibela. Dibela banget. Makanya juga nggak apa-apa nih, jalanin aja. Jadi saya ngerasa pede-pede aja waktu itu, dan saya nggak bilang bahwa smooth dari day one ya, tapi karena saya ngerasa bahwa saya nggak ditinggalin, saya disupport, itu jadi membuat saya lebih mudah menjalani. I see. Malah jadi lebih semangat juga ya, bisa jalan bersama gitu. Jadi pada saat dari sejak itu komitmen apa nih kira-kira, dalam arti kata kita sama-sama jalani ini nih ya, lu support gue ya, atau apa gitu, ada nggak gitu pembicaraannya gitu loh? Saya sebenarnya nggak punya komitmen ngobrol ya, gitu ya. Nggak ada komitmen ngobrol, tapi kita lakukan komitmen tindakan aja. Gitu. Jadi langsung aja kerjain gitu, terus lama-lama ngerti ya. Saya ya. nggak pernah tuh cerita komitmen mengenai kamu mesti harus ini gitu kan, tapi tindakan aja. Gitu, tindakan. Saya membuktikan bahwa saya acara keluarga dari pihak Jawa, saya akan hadir. Gitu kan, gitu. Apapun saya akan support, gitu kan. Gitu, kalau disuruh apa saya jalanin, gitu. Suruh aja diamong tamu yang ini saya jalanin, gitu kan. Itu. Jadi, puji Tuhan, Novi juga melakukan itu. Iya, gitu. karena menurut saya juga begitu ya, karena kebetulan saya kan juga, kita beda budaya juga ya dengan suami, bahwa memang komitmen kita itu adalah kita melakukan saya akan support kamu, dan dia juga otomatis juga sama-sama support kita ya. Itu jadi kita bisa jalan bareng-bareng. So far gimana nih Pak dengan anak-anak deh gitu ya, untuk menjalani dari awal. Kalau nggak salah kan sebelumnya juga
beda gereja ya awalnya ya. Betul. Nah itu gimana nih untuk istilahnya kita punya dikasih Tuhan anak-anak kan kita harus membimbing mereka ya. Nah ini gimana nih komitmen berdua anak-anak nanti bagaimana untuk urusan keimanan mereka, kemudian juga untuk mereka menghargai kebudayaan dari at least dari kedua belah pihak orang tua. Itu gimana tuh Pak? Iya, saya senang terima kasih juga sama istri saya bahwa waktu saya menyampaikan bahwa saya akan membawa sesuai sama agama saya, istri saya juga mensupport saya. Buktinya apa? Gitu. Maksudnya di gereja Bapak gitu yang ikut anak-anak ibadah di gerejanya Bapak gitu ya? Buktinya apa? Buktinya dia juga mau nganter bareng kok, gitu. Jadi nggak sendiri, gitu kan. Sebab kalau saya ke gereja sendiri, nanti dibilang saya duda lagi ya. Ya iyalah ya, jangan ditinggalin lah ya. Jadi itu dia. Benar juga make sense. Saya juga mensupport juga istri saya. Kalau ke gerejanya istri saya juga hadir juga, gitu. Jadi kami nggak pernah, jarang sekali kami gereja pisah, gitu. Dan tidak perlu mempermasalahkan itu juga ya Pak ya? Yang ada malah 2 kali ibadah, gitu kan. Ibadah pagi di sini, ibadah sore di sini. Begitu. Keren amat tuh. Dia berkatnya bersyukur. Oh iya, makin banyak berkat. Benar-benar Bang. Lanjut Bang. Terus. Gitu. Jadi nggak pernah saya juga nggak pernah berusaha mengajak istri saya ke tempat saya juga nggak pernah di ini, gitu ya. Sampai sekarang sih saya nggak ada masalah. Sampai anak-anak pun ikut sudah udah diputuskan sama mereka sendiri. Oke, ya karena memang udah dewasa juga ya. Jadi mereka mau gereja, ya mereka ikutin gereja yang mereka mau ikut ya. Satu hal yang saya cuman mau, ya jangan sampai lah saya ke anak-anak saya supaya tetaplah sama jalannya Tuhan, gitu. Begitu. Tapi gereja itu yang mendorong Yesus Kristus. Betul. Itu yang mendorong sebenarnya waktu saya ada bimbingan rohani gitu sebelum pernikahan, itu yang mendorong saya komitmen ke saya, gitu. Saya sebenarnya juga bukan orang yang waktu muda tuh yang sering ke gereja, enggak gitu. Gitu ya. Saya juga. Gitu. Oh gitu ya. Gitu. Bukan orang yang seneng yang setiap minggu ke gereja gitu kan. Ya ke gereja setahun bisa lah berapa kali. Tapi setelah Natal Paskah maksudnya. Natal Paskah. Tapi setelah menikah gitu. Malah menjadi punya tanggung jawab ya. Tanggung jawab, betul. Itu mungkin itu adalah cara Tuhan juga ya untuk hey come on gitu loh. Iya, gitu. Itu yang puji Tuhan gitu. Saya juga bingung gitu loh. Apa? Walk the talk. Walk the talk. Iya. Jadi kita mau jadi role model kan buat anak-anak. Yes, untuk anak-anak benar. Kita berharap dengan mereka melihat, mereka merasakan, mereka juga akan menjalaninya juga lebih Kalau itu aku sangat setuju banget memang. Anak-anak itu kan ngelihat dari kita ya orang tuanya ya, dan gimana kebiasaan-kebiasaan itu ya kita bawa ya. Apakah nanti sudah dewasa mereka kan sudah punya pilihan sendiri, at least kita sudah menanamkan nilai-nilai yang kita anggap itu adalah yang benar ya ke anak-anak kita ya. Jadi anak-anak itu memang dari kecil mereka sudah tahu bahwa papa mamanya itu berbeda gitu kan. Dan tapi anak-anak ikut papa dan mama akan nemenin kakak sama abang. Itu mereka udah tahu dari mereka kecil ya. Dari ada terbiasa sampai sekarang mereka udah usia 20-an. So sih itu nggak jadi masalah bagi mereka. Demikian juga untuk adat ya. Untuk adat mereka juga sudah tahu bahwa papanya Batak, Sambungan, ditambah opung borunya dia itu Simalungun, jadi Toba dan Simalungun. Just two different things juga. Terus mamanya Jawa. Jadi kita dari kecil itu udah ngajak mereka ke acara adat itu sudah biasa ya. Jadi kalau di Toba seperti ini, Simalungun seperti ini, nanti kalau di Jawa seperti ini gitu ya. Anak-anak pada saat itu ngerasa kayak capek atau segala macamnya, tapi kita bilang udah jalanin aja. Ini kalau zaman dulu nanti abis acara kita beli apa ya, nanti kita makan di mana ya gitu. Jadi mereka ada sesuatu yang mereka look forward waktu kecil ya. Tapi waktu akhirnya mereka udah semakin dewasa, kayaknya mereka menjalani itu dengan suatu keikhlasan. Mereka merasa bahwa ini adalah
role gue sebagai bagian dari keluarga Tambunan, sebagai bagian dari keluarga mamah keluarga Jawa gitu kan. Jadi anak-anak juga udah terbiasa mandokata ya. Iya. Ya itu yang paling penting ya, apalagi di dalam adat keluarga Batak tuh ya. Iya. Mandokata tuh artinya apa? Kayak Petua-petua kasih. ya, menyampaikan pendapat, menyampaikan pesan gitu Iya, ya. betul. Oke. Bener nggak sih? Iya betul. Benar. Enggak, saya Perlu dikonfirmasi dulu nih, takutnya salah ya. ya itu menurut saya tuh bagus ya, gitu ya. Apa yang dia sampaikan itu sebenarnya dia juga lagi menasihati dirinya sendiri ya. Oh iya, ya biasa seperti Gitu. itu ya. Jadi jangan sampai dia ngomong berbeda sama tindakannya. Dan dia harus melihat papanya ya. Iya. You should walk the talk ya, jadi, benar. iya. Maksud saya tuh waktu mandokata kan dia menasihati, sebenarnya dia lagi menasihati diri dia sendiri gitu. Nah itu. Tapi kadang-kadang ada loh Pak menasihati tapi nasihatin aja tuh besok-besok dia beda lagi gitu kan. Itu Ada kan orang seperti itu ya. iya. Makanya kita jadi hati-hati ngomongnya. Hati-hati benar ya, nggak sembarangan ya. Iya. Baru tadi mau tanya, ini sekarang putra-putrinya ada 2 ya? Iya. Yang paling tua mungkin bisa disebut namanya umurnya berapa? Yang pertama itu perempuan namanya Stephanie. Stephanie itu tahun ini 23 tahun. 23 tahunnya. Yang kedua itu Pratama, usianya 21 tahun. Wah, God bless them ya. Ya, Iya. puji Tuhan. Terus nanti kita baru mau tanya, kenapa silakan. Puji Tuhan kita dikasih sepasang. Iya. Walaupun waktu saya bilang sama mertua saya waktu itu, udah ya lunas, dapat perempuan, dapat laki. Jangan suruh nambah lagi gitu maksudnya. Papa saya bilang, mertua saya bilang waktu itu, oke lunas, tapi kan belum untung lunas. Maksudnya apa tuh belum untung maksudnya? Tambah lagi. Oh, Jadi saya bilang, oke. Oke Pak, kita start yang 2 ini dulu ya. Ya, puji Tuhan, kita komitmen, kita 2 aja. Kita sama pemerintah. Bang Roy? Iya. Iya benar juga, setuju itu. Gimana Pak? Saya cuma nambahin gini, kedua anak saya tuh sadar bahwa semua di rumahnya itu beda. Oh, oke. Jadi nggak pernah ada yang namanya eksklusif gitu. Oh, I see. Jadi kehidupannya dia pun juga dia tahu bahwa di luar itu tuh beda semua. Oke, iya. Gitu. Jadi itu yang ini. Nah, cuman bagaimana bisa menjadi satu gitu kan. Jadi mereka kadang juga mengerti juga apa yang pernah saya sampaikan. Kadang itu kita mesti sepakat untuk tidak saling sepakat gitu. Jadi kadang memang karena beda budaya ya kita mesti sepakatin bahwa kita memang beda. Iya. Gitu. Kita memang beda. Harus ada penerimaan dulu ya. Betul, Oke. gitu. Iya, Tetapi this is dia different mesti, gitu ya. mesti harus ini bedanya itu. Jadi di dalam perbedaan ini saya malah mendapatkan kekayaan gitu. Kekayaan bahwa kedua anak saya sadar gitu kan bahwa dia tahu gerejanya dari istri saya, dia tahu gerejanya dia tahu gereja opungnya, dia gereja tahu ini. Jadi dia mengerti gitu. Jadi kemudian juga menjadi salah satu kekayaan mereka ya. Iya, mereka oke menurut gitu. saya. Iya. Kalau ditanya apakah perbedaan itu menjadi hambatan? Hambatan ya. Tadi kan pertanyaannya gitu. Gitu. Saya malah bilang ini awalnya mungkin menjadi hambatan kesannya. Tapi setelah ini saya beruntung. Menjadi berkat ya Pak ya malah menjadi justru berkat. ya. Banyak berkat ya. Gitu. Jadi pengetahuan terhadap anak saya jadi jauh lebih besar gitu menurut saya. Iya. Ya. Ya memang penilaian masing-masing. Tetapi ya well this is great, benar juga gitu loh. Itu yang bisa dirasakan bahwa dengan begitu banyaknya kebudayaan ya kan ya semakin banyak ya orang yang kita kenal juga ya dan kita juga banyak belajar dan ya memang inilah kita di-create sama Tuhan ya. Betul. Tuhan kan tidak meng-create dengan manusia hanya satu macam aja, satu budaya aja gitu kan. Betul. Ya benar setuju Pak. Jadi dia juga lebih bisa mengerti orang satu sama lain. Jadi ya itu yang saya ini dari pertanyaan awalnya tadi bahwa apakah hambatan, saya bilang ini sebuah berkat sih. Oke. Sebenarnya tadi saya baru mau menanyakan ke situ, tetapi sedikit sudah dibahas nih tadi ya bahwa jadi mungkin sedikit lagi bisa dikatakan nilai-nilai apa sebenarnya yang paling ditanamkan ke anak-anak di dalam hal iman dan adat budaya gitu loh. Mungkin sedikit lagi bisa. Tadi sih udah beberapa yang udah diceritain. Iya. As a conclusion-nya yang paling utama sih saya bilang sih takut sama Tuhan ya. Gitu. Gimana sih saya mengajarin takut sama Tuhan? Kami mengajarin sama takut sama Tuhan. Saya tuh bilang ke anak-anak saya gitu.
kita ke gereja itu jangan pernah terlambat. Kenapa nonton nggak boleh terlambat? Oh iya. Masa ke Ke gereja boleh gereja terlambat? telat ya. Gitu. Benar-benar. Jadi saya tuh orang yang paling cerewet gitu kan. Tapi bagi saya akhirnya anak-anak tuh tahu gitu kan. Sebenarnya itu dia. Sampai ini mau cerita ya. Iya. Gitu. Dia percaya sama anak saya ya. Percaya sama sama permintaan kita ke Tuhan. Gitu. Ini baru-baru ini gitu kan. Anak saya kan masih boleh ya disebut ya, trainee associate ya, gitu. Di dalam trainee associate ini, gitu kan, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang diberikan ke dia kan. Terus sampai dia bilang, gitu kan. Mungkin latar belakangnya dulu, lawyer ya? Iya, lawyer. Iya. Itu. Jadi banyak partner, gitu, senior associate itu kasih kerjaan ke dia. Terus sampai dia bilang, gitu kan. Papa doanya salah kali Pak, gitu. Aku jadi capek ini, katanya gitu kan. Gitu. Emang Bang Roy doanya apa? Semoga bisa menjadi lulus trainee associate-nya menjadi junior associate. Naik level gitu. lagi ya. Lolos lah probation. Sehingga dia tuh dikasih kerjaan-kerjaan. Jadi makin banyak ya. Gitu. Akhirnya saya kemarin dia ngomong, wah nih Pak udah mulai nih Pak, doa Papa terkabul. Emang Papa sekarang doanya apa? Saya cuma doa. Berikanlah waktu istirahat yang cukup, berikanlah waktu bekerja yang cukup, gitu, untuk Christina dan wanita muda. Terus akhirnya malah? Supaya seimbang kehidupannya dia. Jangan bekerjanya lebih banyak, tapi waktu istirahatnya kurang. Gitu. Jadi dia memang hidup ini memang sangat tergantung sama Tuhan, gitu loh. Iya. Puji Tuhan lah mereka satu sama lain itu saling mengakui bahwa dia ini hebat, ini maksud saya bisa begini itu karena Tuhan lah, gitu. Jadi bukan karena kekuatan kita sendiri. Bukan, gitu. Nah terus kemudian anak saya si Steffi ikut lomba kejuaraan yang mau berangkat ke Amerika, gitu. Wah dia minta tolong doain, gitu. Kebetulan saya juga ada. Pas itu ada kebaktian rumah tangga, saya minta tolong doa juga sama Bu Pendetanya. Terus, nggak lulus loh. Nggak lulus. Waduh, dia nggak bisa berangkat ke Amerika. Saya sedih juga gitu. Itu tahun keberapa itu semester? Tahun kedua. Tahun kedua kuliah ya. Tahun kedua kuliah. Bahwa kita pikir kalau dia lolos itu kan international exposure-nya dia udah done. Gitu. Iya, jadi nggak perlu lagi harus ke tempat yang lain. Nah, terus kemudian nggak lama kemudian, berapa bulan kemudian, 1 bulan sebelum 2 bulan, COVID. Gitu. Akhirnya yang menang nggak bisa berangkat juga. Jadi langsung di-cut ya waktu itu, langsung nggak ada. Makanya anak saya menyadari mobilitas manusia di stop pada saat itu. Iya, gitu. Nah, terus kemudian setelah COVID udah mulai landai, tiba-tiba ada program beasiswa. Beasiswa yang ke Amerika. Terus dia ikutin lah itu program itu dan dia keterima. Dia berangkat ke Amerika, ke UPenn. Dan mati saya, ini gila ini apa? Anak saya juga menyadari, ini Tuhan tuh luar biasa banget gitu kan. Dari bapaknya nggak sanggup sampai negara yang menyanggupin. Akhirnya negara yang bayarin. Itu bisa sampai budgetnya itu negara itu bisa 1 M loh itu. 1 semester ya? 1 semester itu bisa 1 M karena semua ditanggung sama dia. Iya. Begitu. Jadi dalam hati saya luar biasa sekali. Luar biasa. Gitu. Jadi Tuhan itu memang mengasih waktu yang tepat sekali. Yes, benar. Gitu. Jadi kalau lu menang ke Amerika, bapaknya masih sanggup deh ngebiayain berangkat ke Amerika. Gitu. Tapi rupanya Tuhan bilang lu jangan menang. Gitu. Tunggu. Karena ini mau COVID. Gitu. Kalau lu menang lu juga nggak berangkat ke Amerika. Iya. Gitu. Benar. Gitu. Terus akhirnya nggak berangkat dia gitu. Pas waktu dia program ISMA, malah dia berangkat. Jadi tadi kan dari keinginannya dia waktu SMA, gitu kan, untuk kuliah dia di luar negeri, akhirnya dia bisa terrealisasi itu. Itu luar biasa. Nah itu disadari tuh sama anak saya. Gitu. Menjadi satu pengalaman iman buat dia ya. Betul. Sampai saat ini. Sampai dia yakin bahwa itu semua dia Tuhan yang ngatur. Gitu. Jangan pernah mengatur Tuhan. Waktunya Tuhan yang terbaik ya. Puji Tuhan.
dan itu juga terjadi sama-sama. Ya. Oke, adiknya nih. Sama juga pursue menjalani jurusan yang sama-sama Steph kan. Dan nggak tahu gimana juga dia ngikutin path-nya Steffi gitu kan. Path Steffi dia ikutin dari mulai lomba. Itu sama gitu kan. Waktu itu COVID juga ya. Iya. COVID juga yang harusnya dia berangkat juga masih belum bisa berangkat. Dibatalin. Tapi ya akhirnya kita percaya gitu. Steffi juga meyakinkan sama bahwa kan kalau Tuhan belum kasih, belum waktunya Tuhan, ya nggak akan terjadi. Oh gitu. Kakaknya malah ngomong gitu ke adiknya ya? Tapi dengan kita percaya sama Tuhan pasti akan kasih jalan. Dan akhirnya apa? Sama bisa ke Singapura, ikut kompetisi itu, sama bisa berangkat ke Vienna. Iya. Untuk yang kemarin ya kompetisi juga ya? Kompetisi juga. Dan puji Tuhan juga sama juga bisa dapat beasiswa sama seperti Steffi. Wow, nanti, puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semuanya Agustus dia berangkat. Wow, you guys are so blessed ya, senang banget betul. ya. Jadi saya banget bahwa waktunya Tuhan, pernyataan Tuhan itu luar biasa buat kami. Jadi semua perbedaan itu pada akhirnya di saya itu menambah kekayaan saya lah, gitu. Saya ini kalau kerja itu dari jam 7 sampai jam 2 pagi gitu kan. Wow, tidurnya? Jam 2, jadi antara Cuman kerja sama jam? main-main itu seimbang lah. Jadi waktu kerja sama waktu main-mainnya walaupun di situ lah ya semuanya ya. Nah terus kalau ke gereja itu bapak saya juga pinter tuh gitu kan. Disuruhlah saya, ayolah antar saya ke gereja gitu kan, gitu. Karena saya nggak bisa berangkat nih, karena saya udah tua, gitu. Waktulah saya nganter, gitu kan. Saya nganter, gitu. Terus sampai di gereja, saya masuk dulu, gitu. Dilihat bapak saya, oh ada. Terus saya pulang, saya keluar, saya tidur di mobil. Yang penting udah dilihat terus dulu. waktu persembahan saya datang lagi, gitu kan. Gitu. Berarti pakai alarm ya? Nggak segampang itu juga loh, tahu kapan persembahan, jam berapa menit. Kan dulu ada alarm walaupun Nokia kan gitu kan, gitu. Gitu kan. Saya tutupi waktu tidur saya yang pulang tuh jam 2 sampai jam 3 kan. Saya tidur di mobil gitu. Terus kemudian udah itu pas udah lagi persembahan saya datang lagi. Bapak saya ngeliat saya gitu. Jadi saya ngebohongin bapak saya tuh di gereja tuh. Terus kemudian untung ya ketemunya Novi ya. Jadi setelah menikah langsung nih. Adalah perubahan punya tanggung jawab. Iya. Gitu. Jadi menurut saya menikah itu juga menjadi perubahan juga. Yes. Gitu. Ya pasti sih, gitu. pasti akan ada perubahan. Iya. Cuman itu yang harus kita lihat, perubahannya yang kebaik apa tidak ya. Betul. Nah, itu yang harus kita lihat. Ya puji Tuhan saya bisa lebih baik. Lebih baik. Ya. Kita percaya bahwa keputusan yang kita ambil, pilihan yang kita ambil itu ada tanggung jawabnya. Yes. Kita berdua itu berusaha menjalani tanggung jawab itu sesuai sama pilihan kita. Betul. Wow. Saya nggak ngebayang ya kalau saya itu seperti model yang keimanan saya seperti yang waktu saya masih single gitu. Nggak ngebayang saya anak saya bagaimana tuh. Misalnya saya nggak ikutin kebaktian, nggak ikutin gereja gitu. Saya nggak ngebayang loh anak saya jadi kayak gimana gitu. Tapi karena saya akhirnya komitmen pribadi saya gitu kan. Gitu. Tuhan mengubahkan. Iya betul. Iya, puji Tuhan. Wow. Dari perbedaan tadi. Untuk sesi kita hari ini luar biasa. I'm so blessed loh. Aku justru merasa terberkati juga loh dengan bincang-bincang seperti ini. Dan semoga ini juga bisa memberkati ya teman-teman sahabat-sahabat kita yang menyaksikan sharing kita pada hari ini. Terakhir nih, boleh nggak kasih pesan-pesan apa nih buat sahabat-sahabatku kita yang menyaksikan kita yang berkaitan dengan sharing tadi deh. Jangan jadiin perbedaan itu suatu hambatan. Kalau dijalannya secara ikhlas dan sukacita, pasti semuanya akan lebih mudah. Oke. Saya sih ngejalaninnya karena saya ngerasa saya ikhlas ngejalaninnya. Saya percaya bahwa sukacita itu pasti akan menyertai saya, gitu kan. Terus ya berjalan sesuai sama omongan dan semoga Tuhan juga berkatin semua di jalanan itu. Amin. God bless you both. Thank you. Sama anak-anak juga ya. Wah, puji Tuhan. Thank you so much nih sudah hadir di sharing kita pada hari ini. Thank you, Bang Roy.
Novi juga, thank you untuk Sama-sama. waktunya. Tuhan selalu memberkati dan untuk kedepannya juga ya sukses untuk anak-anak semuanya. Sehat-sehat selalu. Baik, sahabat-sahabatku, itu tadi sharing kita pada hari ini luar biasa ya. Tuhan sangat baik, penuh dengan berkat. Baiklah, kali ini kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.